Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Stok Technician di sini. Hari ini kita ada di tanggal 16 Juni 2023. Hari ini IHSG kembali merah, ditutup di minus 0,23%. Tepatnya itu closing di 6698,55. Jadi turun atau minus 15,25 poin. Ya, seperti yang sudah kita duga, meskipun tadi pagi sempat memberi harapan ada sedikit warna hijau di IHSG ya. Jadi ada membentuk new high yang lebih tinggi dari kemarin. Tapi akhirnya siang-siang saya lihat juga udah turun mendekati area support kotak hijau. Walaupun akhirnya kita lihat didorong naik sehingga berakhir tetap ada di atas support kotak hijau. Ini sih kelihatannya lebih bagus ya, meskipun warnanya merah, tapi candlenya kelihatan candle naik karena ada high yang lebih tinggi. Jadi semoga aja di candle berikutnya hari Senin itu ada high yang lebih tinggi lagi, nggak apa-apa, merah-merah tipis, yang penting ada progress naiknya gitu. Sementara supportnya terus-terusan dites pakai lower shadow yang cukup panjang, yang selalu saya katakan ini melambangkan kekuatan pembeli yang mendorong harga naik. Nah, di sini kita berharap yang lebih baik. IHSG naik pelan-pelan aja, tapi lebih pasti naiknya bisa menembus area resisten di trendline yang warna kuning. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stok Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel ini adalah channel yang khusus membahas mengenai analisa teknikal, channel yang membahas mengenai saham-saham di Bursa Efek Indonesia, sehingga teman-teman trader yang tertarik untuk menggunakan analisa teknikal, jangan ragu-ragu, langsung saja subscribe, dan teman-teman selalu boleh memberikan usul saham yang akan kita bahas berikutnya dengan cara menuliskan di kolom komentar. Mari kita lihat saham MNCN. Hari ini MNCN memang warnanya merah ya, tapi ini kayaknya bagus karena low-nya tetap sama dengan low kemarin, dan meskipun volumenya lebih tinggi, tapi kita melihat itu high-nya lebih tinggi dari kemarin, sehingga saya cukup berani berspekulasi ini mungkin masih akan naik menuju target di area kotak merah di sekitar 735. Karena selama ini kita lihat juga higher high dan higher low yang telah terbentuk di MNCN ini kelihatannya cukup meyakinkan, walaupun trennya belum terlalu kuat. Jadi uptrendnya itu belum terlalu kuat. Kita lihat dari indikator MACD yang memang masih posisi golden cross, tapi sangat berdekatan antara MACD dan sinyal, sehingga saya mengatakan ini tren naiknya belum terlalu kuat. Nah, tetapi bisa kita andalkan karena tren naik sudah terbentuk, sehingga kita hanya perlu menjaga resiko yang tidak terlalu besar. Kalau MNCN turun di bawah area kotak kuning di sekitar 680-an, saya kira ini menjadi area yang nggak terlalu jauh, cukup dekat untuk kita mengamankan modal. Ya, mungkin teman-teman punya spare sedikit lagi, mau ambil risiko di 670-an, ya saya kira juga nggak terlalu jauh dibandingkan dengan reward yang diharapkan. Ini ada di sekitar kotak merah di sekitar 730 ya. Jadi ya kalau kita bilang sih sebenarnya reward di kotak merah ini belum terlalu menarik, karena yang sebenarnya menarik adalah tren yang terjadi di MNCN yang kita harap bisa membawa MNCN naik lebih tinggi, mungkin ke area 800-an gitu ya. Ya, ini saya kira akan menjadi suatu tren yang menarik bila benar terbukti MNCN sedang uptrend. Berikutnya kita lihat saham MNCN. MNCN ini pernah kita bahas di tanggal 19 Mei. Teman-teman masih bisa melihat videonya. Saya kira sudah mulai kelihatan memang tren naik di EXL makin bagus, makin kuat, sehingga saya lebih berani untuk mengatakan MNCN ini kayaknya memang
menjadi primadona untuk kenaikan di beberapa hari ke depan. Kalau kita lihat saat ini EXL ini ada di support di area kotak kuning di sekitar 2040. Kalau sekarang kita lihat dia ada di 2020, itu masih kita anggap sebagai support karena support itu dalam bentuk range, dan support berikutnya itu tidak terlalu jauh di area kotak hijau di sekitar 1952, sedangkan resisten berikutnya yang kita tuju itu sebenarnya ada di 2250-an. Ini saya kira cukup menarik ya untuk reward to risk ratio-nya, sehingga kalau teman-teman mungkin melirik untuk membeli saham EXL, ini bisa menunggu saat EXL bermain-main di atas area kotak kuning. Sementara itu kita lihat untuk volume transaksi juga beberapa hari ini kelihatan cenderung mengecil ya pada saat EXL bergerak trendless. Jadi ini benar-benar saya kira suatu pertanda yang cukup bagus dari saham EXL untuk melanjutkan tren kenaikan. Berikutnya adalah saham MIDI. Saham MIDI ini pernah kita bahas di tanggal 10 ya, 10 Mei 2020. Artinya kita bahas itu masih di sekitar sini ya, 10 Mei. Kemudian naik cukup tinggi, kemudian ada pembagian dividen, tapi pembagian dividen kayaknya tidak terlalu berpengaruh ya, tidak membawa penurunan pada saham MIDI. Saya rasa ini pertanda bagus karena saham MIDI masih bergerak di sekitar area support dengan volume yang relatif kecil, sehingga saya pikir ini masih bisa melanjutkan penguatan. Kalau teman-teman lihat ke kiri pun kayaknya ini MIDI lagi ada di all time high, sehingga sangat-sangat menggiurkan. Buat saya sih kalau saham yang ada di all time high itu selalu berpeluang untuk memberikan cuan, karena kita tidak akan melihat ada resisten di atas, hanya tren naik saja yang ada yang bisa mendorong harga terus bergerak naik lebih tinggi sampai kita melihat ada pertanda reversal. Nah, kalau sekarang ini kan lagi sideways, mungkin aja ini adalah salah satu titik awal untuk mulai trendless, mulai sideways dan kemudian reversal menjadi downtrend. Tapi kita kan tidak bisa menyimpulkan itu sampai terkonfirmasi ada support yang tertembus, sehingga kita masih bisa melihat area kotak hijau ini di sekitar 398 atau 400. Ini sebagai area yang bisa kita jadikan acuan. Kalau 400 ini tertembus ke bawah, berarti ada area support yang ditembus dan kita melihat kemungkinan terjadinya downtrend. Selama itu belum terjadi, saya kira range antara 400 sampai 428 itu area yang cukup bagus untuk mulai akumulasi saham MIDI. Demikian untuk hari ini, untuk kawan-kawan semua ya, selamat berakhir pekan. Nah, semoga hari Senin kita bisa lihat juga pergerakan saham-saham kita itu makin bagus, didorong dengan banyaknya saham-saham yang makin hijau, kelihatannya juga IHSG makin baik. Kita doakan saja, kita berharap semoga hari-hari berikut suasana pasar menjadi lebih cerah di tengah musim bagi-bagi dividen. Semoga banyak saham yang naik dan kita mendapatkan keuntungan. Salam cuan untuk kita semua.